Baik Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Wow. Shalom artinya damai sejahtera bagi. Kiranya pada siang hari ini damai sejahtera Allah turun di tengah-tengah kita. Damai sejahtera Allah melingkupi kita pada siang hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan memberikan hati kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita, kurang lebih setengah jam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sejauh mana Bapak Ibu fokus dan rindu akan firman Tuhan, maka sejauh itu Allah menjamahmu, sejauh itu Allah memulihkan. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita tidak pulang dengan sia-sia. Kita pulang dari tempat ini dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan, dengan kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti burung raja wali yang terbang semakin hari semakin tinggi, semakin datang badai, semakin burung raja wali terbang semakin tinggi dan semakin kuat. Dan biarlah kita di tahun 2025 ini, di penghujung tahun 2025 ini, kita mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Agar di tahun 2026 mungkin ada badai yang besar datang menimpa kita. Kita tidak turun dan tidak jatuh dan tidak menyerah. Malahan kita makin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema Natal kita pada siang hari ini seperti yang tertera di depan kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekali lagi sama-sama kita membacakan tema ini. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dan tema ini adalah tema nasional, tema PGI. PGI itu artinya Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan kita GSJA salah satu gereja yang tergabung di PGI. Ya, hampir seluruh gereja, kurang lebih 80% gereja Tuhan di Indonesia yang Protestan tergabung di PGI. Dan KWI, ya, ini tema juga KWI itu dari Katolik, ya. Jadi tema ini adalah tema gabungan dari Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, ya. Ya. Jadi semua pemimpin gereja di Indonesia tahun ini menggumuli bagaimana supaya keluarga Kristen menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin kita melihat banyak sekali keluarga yang tidak harmonis, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian di dalam rumah tangga, ya. Sehingga banyak keluarga Kristen bahkan jauh dari Tuhan, ya. Itu sebabnya setiap keluarga kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Setiap keluarga kita membutuhkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan keluarga kita. Mungkin saat ini engkau berkata bahwa iya benar, keluarga saya sementara tidak harmonis. Saya sementara berantem dengan istri saya, atau sementara berantem dengan suami saya, bahkan anak saya. Sepertinya keluarga saya sudah berantakan. Tetapi pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau supaya kita mendoakan keluarga kita, agar keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga yang harmonis menjadi keluarga yang tidak harmonis menjadi keluarga yang harmonis, ya. Itu sebabnya kita membutuhkan kehadiran Allah di dalam keluarga kita. Kita membutuhkan siapa? Tuhan, kehadiran Allah. Terlebih khusus dalam perayaan Natal pada tahun ini kita membutuhkan Yesus lahir di dalam rumah tangga kita. Nah, saya percaya ketika, tapi biarlah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mencari Tuhan. Ya, kita rajin beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Ya,
Oke, itu hal yang pertama. Yang kedua, menurut Matius 1 ayat 21 sampai 24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf, nama Yesus tidak hanya menunjukkan pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran sebagai Mesias melalui rahim Maria, anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu kita renungkan, bahwa kelahiran Kristus adalah menunjukkan dia sebagai Immanuel. Ya, Immanuel itu artinya apa Bapak Ibu? Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Allah berjanji bahwa dia akan beserta kita, dia akan menyertai kita, bukan hanya hari Natal aja, tapi sepanjang hidup kita. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur siang hari ini kita masih bernafas, masih hidup, kita bersyukur. Ada banyak orang yang nggak sampai hari Natal sudah dipanggil ke rumah Bapa yang di surga, ya. Tapi kita masih hidup sampai hari ini. Padahal mungkin kita tidak setia kepada Tuhan, mungkin kadang-kala kita menyakiti hati Tuhan, tapi Allah tetap setia kepada kita. Buktinya dia masih menjaga kita, memelihara kita sampai pada penghujung tahun ini. Itu bukti bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu, kalau Allah beserta kita, siapakah yang bisa mencelakakan kita? Siapakah yang dapat mengganggu kita dan membinasakan kita kalau Allah beserta kita? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, dan kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu ada dan hadir di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi tahun 2026, marilah Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada. Jangan mengandalkan kekuatan kita manusia. Jangan mengandalkan uang kita, karena uang kita bisa habis. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita sangat terbatas. Andalkanlah Tuhan yang sanggup melindungi kita, yang sanggup memelihara kita, dan yang sanggup menjaga kita, dan yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu yang sedang sakit, percayalah bahwa ketika engkau percaya bahwa dia adalah Allah Immanuel, dia sanggup untuk menyembuhkan setiap penyakit kita. Ya. Dia sanggup untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Dia sanggup untuk memelihara kita. Oke, itu poin yang kedua ya. Poin kedua ini, mari kita mau percaya, kita pulang dari tempat ini, kita yakin bahwa Allah akan menyertai kita sepanjang kita hidup di bumi ini. Ya. Oke, kita lihat poin yang ketiga. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan mulus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaan sebagai orang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatan melalui keluarganya. Maka bersama Maria ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengarkan cerita ini bahwa ketika Maria mengandung Yesus, ya, Maria takut dan khawatir bahwa dia belum bersuami. Masih apa kata orang tentang dia? Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak mau Maria mengambil peran sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Allah berusaha supaya mempersatukan Maria dan Yusuf. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf, ambillah Maria sebagai istri, karena pada saat itu Yusuf berencana untuk menceraikan Maria.
Ya pasti sebagai laki-laki sudah bertunangan tiba-tiba hamil pacar kita, pasti kita, wah Maria ini pengkhianat dan sebagainya. Marah Yusuf, dan Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Dia mau membatalkan pertunangan mereka. Dia tidak mau menikah dengan Maria karena dia berpikir Maria mengkhianati dia. Ya, tapi disitulah Tuhan berkata kepada dia, ambillah Maria sebagai istri, karena anak dalam kandungan Maria adalah anak Allah yang akan menyelamatkan si istri dunia ini. Dan akhirnya Yusuf taat mengambil Maria sebagai istri, ya, karena Allah tidak mau Yesus lahir ke dunia ini tanpa seorang ayah. Dia mau menjadikan Yusuf dan Maria sebagai keluarga yang utuh, ya. Dan demikian juga dengan kita. Allah mau supaya kita tetap mempertahankan kesetiaan kita, mempertahankan bahtera rumah tangga kita, ya, menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan.